Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Abida Islahi. Saya dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan membahas tentang dakwah, dan materi ini telah disampaikan oleh kelompok 2 minggu lalu. Dakwah itu apa sih, teman-teman? Pasti di setiap muslim mengerti dakwah itu apa. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengajak. Dan dakwah itu sendiri merupakan kegiatan dari amar ma'ruf nahi mungkar loh. Kalian tahu nggak amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Oke, sekarang saya jawab. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang jelek atau kemungkaran. Kelompok 2 kemarin telah mengutip 3 hadis dari Rasulullah. Dan saya di sini mengambil contoh satu saja ya. Dan di sini saya mengambil yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalikal ad'aful iman. Yang artinya, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Dan jika tidak bisa, maka dengan ucapannya. Dan jika tidak bisa pula, maka ubahlah dengan hatinya. Namun hati merupakan selemah-lemahnya dari iman. Nah, itu saya mengutip satu hadis dari 3 hadis yang telah disampaikan oleh kelompok 2 itu ya. Dan sekarang saya mengutip dari salah satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-ayah. Dan di situ sudah tahu kan pasti artinya apa. Semua yang telah dikutip oleh Rasulullah dari hadis tersebut, dan Allah telah berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, kita sebagai muslim hukumnya itu wajib untuk mengajak seseorang kepada hal kebaikan, atau kita wajib untuk berdakwah. Mengapa? Karena Allah itu suka sama seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Jika kita melihat sesuatu yang mungkar, jika kita biarkan kemungkaran itu berkembang, itu kita juga yang dosa kan? Karena kita melihat dengan 2 mata kepala kita sendiri dan ada di hadapan kita. Seharusnya kita itu ubah. Dan itu kan sudah ada dalam hadis Rasulullah yang pertama yang saya sampaikan itu. Nah, setelah itu Allah juga berfirman kan tadi dalam surat Ali Imran ayat 104. Dan di sini kelompok 2 itu mengambil dari ini. Al-Faqih Abul Laits Samarqandi. Ada 5 syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 5 loh. Yang pertama, itu berilmu. Kenapa harus berilmu? Karena masyarakat umumnya belum mengerti mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Jadi kita sebelum melakukan dakwah atau sebelum melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, kita terlebih dahulu harus mengerti
mana yang baik, mana yang mungkar. Nah, jadi syarat yang pertama itu kita harus berilmu atau kita harus mempunyai pengetahuan yang lebih dari mereka. Dan yang kedua yaitu ikhlas. Kenapa dengan ikhlas? Karena kita harus melakukan perbuatan berdakwah atau perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri dengan rasa tulus, ikhlas, dan semua itu kita lakukan karena mencari ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah dengan menegakkan agama Allah itu sendiri. Dan yang ketiga itu menggunakan metode yang baik. Nah, saat melakukan dakwah, kita selayaknya melakukan metode-metode di mana orang yang kita ajak itu tidak terbebani, malah senang saat kita berdakwah kepada mereka. Jadi kita itu lakukan dengan metode yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa sayang kepada orang itu sehingga tidak ada rasa tertekan dari orang-orang yang kita dakwah itu. Dan yang keempat itu sabar dan tenang. Nah, kita harus sabar dan tenang. Gak semua yang kita dakwah itu langsung jadi itu tidak. Jadi kita dakwah itu secara sabar dan tenang. Dan sekarang yang kelima ya. Yang kelima itu melakukan hal-hal yang diperintahkan agar terhindar dari ejekan masyarakat dan ancaman Allah. Nah, ini nih yang biasanya yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Orang berdakwah tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia dakwahkan, ya salah juga. Nah, seharusnya saat kita berdakwah, kita itu mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan kepada orang yang kita dakwai. Misal saya, jangan orang lain dah, saya aja ya. Saya melihat teman saya itu misal tidak sholat lah. Sholat itu kunci utama. Tidak sholat dan saya mengajak. Nah, ini termasuk amal ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak sholat itu. Rek, ayo sholat. Ini udah waktu duhurnya mau habis loh misal. Kalau kita ada kegiatan dan sholat. Dan ternyata setelah teman saya itu sholat dan saya sendiri gak sholat, lah itu yang jadi masalah. Gak boleh. Setiap apa yang kita dakwahkan seharusnya kita contohkan, dan sebagai praktek pertama yaitu diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Dan sekarang saya akan membahas tentang metode berdakwah. Metode berdakwah itu ada 3 ya. Bil lisan, bil kitabah, dan bil hal. Oke, saya akan membahas satu persatu dari 3 metode tersebut. Yang pertama, bil lisan, dengan lisan. Nah, metode bil lisan ini umurnya itu sudah tua, sangat tua, melebihi tuanya manusia. Kenapa? Memang sih dari zaman dulu kala itu cara nabi-nabi berdakwah itu dengan lisan, dan cara bilisan itu ada 2, yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung. Jika secara langsung yaitu antara mat'u dan da'i itu bertatapan atau berhadapan. Dan yang kedua itu secara tidak langsung, berarti mat'u dan da'i itu tidak hadap-hadapan, tidak secara langsung. Dan bilisan ini memiliki beberapa keunggulan. Da'i itu lebih memahami kondisi dari mat'unya, dari seseorang yang dia dakwai. Dan
Keunggulan lainnya itu respon dari mat'u dapat diterima langsung oleh dai. Jadi responnya para mat'u, para yang didakwa itu langsung tertuju kepada dai itu sendiri. Serta dapat terjalin hubungan yang lebih harmonis di antara dai dan mat'u. Jadi sehingga kita merasakan bersama dalam kegiatan kebaikan gitu. Sekarang yang kedua, metode yang kedua yaitu bil kitabah. Dakwah Islam itu tidak hanya dengan bil lisan ya, tidak hanya dengan lisan saja. Akan tapi dakwah itu juga bisa dengan secara tulisan ya. Dakwah pada saat ini harus mengoptimalkan berbagai sosial media yang ada untuk upaya sosialisasi ajaran Islam. Apalagi zaman sekarang itu terkenal dengan zaman informasi, zaman globalisasi. Masyarakat sudah akrab dengan media-media sosial, dengan media cetak dan media lainnya. Dan di situ kita bisa gunakan sebagai metode berdakwah, yaitu dengan bil kitabah, dengan tulisan. Jadi layaknya kita sebagai penulis, tetapi dengan tema berdakwah, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, gitu yang lebih baik. Dan sekarang metode yang ketiga yaitu metode bilhal, dan metode ini dimunculkan dan terbit bahasanya, terbit di Indonesia. Dan bilhal ini mengedepankan terhadap pengalaman yang telah dialami secara pribadi atau dengan keluarga atau dengan masyarakat. Bilhal ini sama sebenarnya seperti bilisan, soalnya dengan ucapan, tapi bedanya kalau bilhal ini menekankan kepada pengalaman kita. Jadi pengalaman Islami kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang di sekeliling kita, sehingga kita memberikan contoh secara langsung kepada pengalaman diri kita sendiri. Seperti itu. Dan akhirnya pembahasan saya tentang dakwah ini telah selesai. Terima kasih telah melihat video ini. Maaf jika ada kesalahan dari pengucapan atau dari pengetahuan saya menurut kalian kurang. Kalau boleh kritik boleh kok di kolom bawah ini ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di hidupkan loncengnya. Di tulisan subscribe sampingnya itu ada lonceng tung tung tung. Nah, kalian bisa mengikuti saya di sini. Jangan lupa komen ya guys kalau misalnya saya salah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.